Selamat pagi Sobat Satwa Media, berjumpa dengan saya Farid Dimyati, selaku pemimpin redaksi majalah Aqua Indonesia. Kali ini saya akan mengupas penerbitan majalah Aqua Indonesia edisi September 2024 yang mengangkat tema utama WSSV masih mengintai. Memasuki musim penghujan, kewaspadaan pembudidaya udang di tambak dianjurkan untuk semakin diperketat. Pasalnya, suhu lingkungan yang menurun dan curah hujan yang tinggi erat kaitannya dengan infeksi penyakit bintik putih atau bercak putih yang kasat mata terlihat pada cangkang udang. Sindrom bintik putih yang disebabkan oleh White Spot Syndrome Virus atau WSSV bisa menyerang udang windu maupun udang faname. Patogen ini mengakibatkan kematian massal pada udang budidaya dengan tingkat penularan yang cepat sejak tahun 90-an, yang saat itu masih didominasi oleh kegiatan budidaya udang windu. Setelah udang faname diintroduksi di Indonesia pada tahun 2000-an, hanya selisih beberapa tahun saja bintik putih kembali menghantui petambak udang faname. Meski kasusnya telah banyak mengalami penurunan, namun WSSV masih ditemukan sebagai penyakit endemik udang faname di beberapa daerah yang berisiko tinggi. Menurut Wayan Agus Edi selaku konsultan budidaya udang, ia mengungkapkan bahwa gejala virus white spot yang telah menyerang antara lain udang akan berenang ke dekat permukaan air, secara visual tubuh udang akan berwarna pucat, jika diamati usus udang kosong dan ketika udang dibuka kulit kepalanya maka akan terlihat ada bintik-bintik putihnya. Menurutnya sejauh ini penyakit WSSV belum ada obatnya dan biasanya muncul saat suhu tambak rendah di bawah 30 derajat Celcius. Oleh sebab itu, para pembudidaya udang harus waspada saat musim hujan karena WSSV ini mulai muncul. Oleh karenanya, jika bertemu gejala yang disebutkan tadi, itu harus segera dipanen karena kalau kita tunda besok atau lusa, maka udang bisa habis. Penyakit ini belum ada obatnya dan sangat fatal. Lain dengan mio yang kalau ditangani dengan cepat masih bisa panen normal. Sementara itu, menurut pakar lain, Dr. Heni Budi Utari yang merupakan pakar kesehatan udang, dia berujar bahwa untuk mencegah WSSV menyerang, maka penting untuk menjaga biosecurity baik secara internal maupun eksternal. Secara eksternal yang berarti menjaga agar tidak ada carrier atau agen penyakit masuk ke sistem, termasuk juga menjaga agar kendaraan atau tamu dari luar tidak masuk ke sistem budidaya. Sedangkan internalnya adalah menjaga agar tidak terjadi penyebaran dari satu kolam ke kolam lainnya yang bermasalah. Sistem personal yang diterapkan ke anak pakan juga harus dibuat untuk biosecurity internal. Selain harus memiliki biosecurity yang kuat, menggunakan benur SPF juga penting karena kita berharap benur ini tidak membawa virus atau penyakit apapun. Kemudian, jika mendekati musim penghujan, sebaiknya tebar benih dilakukan sebelum masuk musim hujan. Sebab ketika udang masih kecil dan diterpa hujan setiap hari, lama-kelamaan bisa stres dan sangat berpotensi terserang semua patogen termasuk white spot. Penyakit WSSV ini memang lebih sering menyerang tambak-tambak pada saat suhunya cukup rendah. Dari pengamatan Dr. Heni, virus bintik putih suka menyerang di antara suhu 24 sampai dengan 27 derajat Celcius. Meskipun terkadang penyakit ini juga ditemukan di suhu 30 derajat Celcius, tetapi infeksinya relatif lebih sering terjadi di suhu yang lebih rendah. Lalu pembahasan lain yang tidak kalah menarik pada rubrik Suara Asosiasi, Shrimp Club Indonesia atau SCI wilayah Jawa Barat dan Banten mengangkat tema seputar perbaikan produktivitas melalui pengaturan padat tebar. Dalam seminar yang mengundang beberapa narsum ternama itu, di sana dijelaskan bahwa jika dibandingkan dengan negara produsen udang faname lain seperti Ekuador, produktivitas udang Indonesia masih di bawahnya. Sementara harga udang justru seringkali di atas udang Ekuador. Terlihat jelas adanya perbedaan densitas udang yang ditebar. Dengan densitas yang lebih rendah, Ekuador mampu mencapai produktivitas tinggi.
Di sisi lain, petambak di Indonesia berlomba-lomba meningkatkan densitas yang justru meningkatkan penurunan produktivitas. Profesor Bambang Widigdo, Guru Besar FPIK di IPB University, mengatakan bahwa kondisi tambak udang di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Jika dilihat dari tabel harga udang beku yang diekspor ke Cina tahun 2022, udang Ekuador dihargai dengan harga 5,9 US dollar per kilogram, sementara udang Thailand 9,6 US dollar per kilogram, dan udang Indonesia itu sendiri 5,6 US dollar per kilogram. Otomatis ini harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan dua negara yang saya sebutkan tadi. Dengan pada tebar yang rendah, Ekuador bisa menghasilkan udang ekspor kurang lebih sebesar 600.000 ton sampai dengan 800.000 ton pada tahun 2020. Jumlah tersebut adalah 3 kali lipat dari udang ekspor Indonesia yang hanya di kisaran 240.000 ton. Kebanyakan petambak Indonesia menggunakan densitas 100 ekor per meter persegi, 200 ekor per meter persegi, 500 ekor per meter persegi, dan bahkan ada yang mencoba sampai 1.200 ekor per meter persegi. Meski siklus-siklus awal berhasil mendapatkan produktivitas 40-70 ton, tetapi tidak menjamin faktor keberlanjutannya. Udang Indonesia ternyata tidak mendapatkan harga sebaik Thailand. Menurunnya survival rate, meningkatnya FCR, dan menurunnya size udang membuat daya saing kita semakin rendah. Biaya produksi kita cukup tinggi dan produktivitas kita juga menurun dari tahun 2021 hingga sekarang, ucap Profesor Bambang dalam acara Stream Cup Indonesia Jawa Barat Banten di Bandung. Menurutnya, Ekuador bisa berhasil meningkatkan produksi nasionalnya sampai 3 kali lipat dalam 7 tahun terakhir ini karena densitasnya diturunkan. Saat ini, pada tebarnya bisa di antara 20-40 ekor saja per meter persegi atau sama dengan metode tradisional plus. Tentunya tetap dilengkapi dengan menggunakan induk unggul dan manajemen air yang bagus, maka bukan mustahil produktivitas udang Indonesia juga bisa menyaingi Ekuador. Tentu masih banyak artikel menarik lainnya yang layak Anda baca pada majalah Aqua Indonesia. Silahkan share informasi penting ini kepada sobat Satwa Media lainnya. Dan tentunya jangan lupa mengonsumsi produk hasil perikanan. Bye-bye Sobat Satwa Media. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.